Kisah klasik pemasaran, BMW, perkawinan antara iklan, hiburan, dan juga produk. Pada tahun 2000, BMW bekerja sama dengan perusahaan agensi Fellow Worldwide membuat program promosi merek terbaru. Program ini ditujukan bagi konsumen yang memiliki karakteristik pekerja keras dan hendak merasakan pencapaian tertinggi dalam hidup. Program ini dirancang untuk disebarkan melalui media televisi. Pada waktu itu, BMW telah meluncurkan 3 program iklan yang menonjolkan performa produk dan juga kualitas yang dimiliki sebuah mobil BMW. Akan tetapi, iklan-iklan itu dengan mudah ditiru oleh merek-merek pesaing di industri. Hal ini tentu saja menurunkan faktor pembeda antara BMW dan para pesaing. Sementara itu, hasil riset menunjukkan ternyata pembeli BMW memiliki karakteristik sebagai orang yang cenderung mengikuti perkembangan teknologi dan juga memiliki akses internet yang cepat. Dan sebanyak 85% diantaranya memiliki kebiasaan melakukan perbandingan dan riset awal sebelum mendatangi showroom mobil. Fakta ini menginspirasi BMW dan Fellow untuk membuat program promosi menggunakan media internet. Visi kuat BMW digabungkan dengan kemampuan dan pengalaman Fellow dalam membuat klip singkat di internet. Membuat kedua perusahaan memutuskan membuat serial film pendek dengan kualitas menyerupai film layar lebar. Langkah yang dilakukan kemudian adalah menggandeng perusahaan produksi Hollywood yang melibatkan David Fincher. Fincher menyumbang beberapa ide dalam perancangan promosi seperti syuting film yang dibagi-bagi menjadi beberapa segmen dan disutradarai oleh beberapa nama terkenal. Beberapa tokoh terkenal menghiasi film-film pendek ini, sebutlah Cliff Owen yang berperan sebagai aktor utama dan Madonna, Mickey Rourke, serta Stellan Skarsgård yang menjadi pemeran pembantu. Sutradara yang terlibat adalah nama-nama besar seperti Ang Lee, John Frankenheimer, dan Guy Ritchie. Dalam setiap film ditunjukkan beberapa model BMW yang berbeda. Mobil BMW digambarkan sebagai mobil yang memiliki performa baik dalam kondisi dan situasi ekstrim, kondisi yang belum pernah dimunculkan pada iklan televisi biasanya. Perusahaan kemudian membuat website www.bmwfilms.com yang memuat kelima seri film itu, juga 5 cerita tambahan yang memuat karakter sampingan. Selain itu juga ditampilkan tayangan di balik pembuatan film, mulai dari bagian film dibuat, wawancara dengan stuntman, sampai dengan komentar para sutradara dari sudut pengambilan gambar. Promosi iklan kemudian dilebarkan menjadi iklan televisi, iklan cetak dan internet, pemasaran viral, serta public relation yang agresif. Rangkaian film ini adalah inovasi pertama yang mengawinkan dunia periklanan dan hiburan serta melibatkan dana yang besar, tokoh-tokoh masyarakat yang ternama, dan persebaran yang luas. Rangkaian film yang diberi judul The Hire ini menghabiskan biaya produksi sekitar 15 juta US dollar atau setara dengan 10 kali lipat biaya produksi 5 iklan dengan durasi 30 detik. Film dirilis satu persatu, dan karena melibatkan sutradara yang berbeda, tiap film memiliki suara dan cita rasa yang unik. Alur cerita film menjadi kunci utama agar mendapat respon positif dari industri media. Film ini hanya diakses di www.bmwfilms.com. Bukan website resmi yang digunakan perusahaan untuk memunculkan produk dan penjualan BMW. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan agar film-film singkat ini tidak dipandang sebagai kampanye iklan perusahaan. Sebelumnya, tim manajemen bahkan sempat ragu apakah akan memasukkan nama BMW di nama website. Tapi akhirnya, website memakai nama perusahaan dengan tujuan mengaitkan merek BMW dalam benak konsumen. Untuk menarik minat konsumen, BMW juga mengusahakan agar versi trailer film sangat menyerupai trailer film bioskop sehingga konsumen terpancing untuk mengakses website BMW Films. Hasilnya, dalam waktu beberapa bulan, film BMW telah ditonton oleh 9 juta pemirsa. Dari segi trafik internet, Nielsen melaporkan pada salah satu minggu di bulan Mei dalam waktu seminggu ada lebih dari 200.000 pengunjung dengan kecenderungan meningkat dari minggu-minggu sebelumnya. Lalu sebanyak 68% di antara total pengunjung berjenis kelamin pria, dengan 33% di antaranya berusia sekitar 35-49 tahun. Menurut Mediametris, situs ini dinobatkan sebagai web pendatang terbaik karena berhasil menarik 787.000 pengunjung dalam kurun waktu 6 minggu. Bagi BMW, hasil ini sangat menggembirakan karena sasaran jumlah pengunjung dalam waktu 6 bulan telah tercapai hanya dalam 6 minggu. Selain itu, sasaran pengunjung sangat sesuai dengan segmen yang dikejar dalam promosi BMW.
Melalui riset diketahui bahwa 40% pengunjung memiliki penghasilan lebih dari 75.000 US dollar per tahun. Lebih dari setengah pengunjung memiliki koneksi broadband yang menjadi indikator bahwa mereka berasal dari rumah tangga dengan penghasilan tinggi. Rangkaian film ini dianugerahi Super Reggie Awards untuk kategori program promosi terbaik dan Cyber Grand Prix Awards pada Cannes Advertising Festival Awards 2002 untuk kategori program pemasaran terbaik online. BMW memutuskan memproduksi seri lainnya dengan konsep yang mirip. Keputusan ini dibuat setelah para pengamat menganggap film ini memicu fenomena tersendiri di industri. Selain itu, banyak penggemar yang ingin melihat lebih banyak kreasi serupa. Akhirnya 3 film lainnya dipasarkan pada tahun 2002 untuk membantu peluncuran produk baru BMW saat itu. Z4 Roadster keluaran terbaru. Sutradara yang diajak bekerja sama adalah Joe Carnahan yang juga menyutradarai Walk Among the Tombstones, Tony Scott yang juga menyutradarai Spy Game dan Top Gun, serta John Woo yang juga menyutradarai XXX. Seri film pendek ini juga menjadi hit di internet. Sejumlah pengamat berpendapat BMW tidak hanya menghadapi persaingan dengan merek mobil lain, tapi juga film lain. Film layar lebar The Transporter yang dibintangi oleh Jason Statham juga dianggap meniru konsep dasar BMW Films. Pada tahun 2003 tercatat hampir 50 juta orang telah melihat atau mengunduh 8 film yang tersedia di www.bmwfilms.com. Namun angka ini hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya karena banyak orang yang menonton film itu secara beramai-ramai dan lebih dari sekali. Dengan langkah cerdiknya, BMW sekaligus memperoleh jutaan pengakses website dari berbagai belahan penjuru dunia. Program promosi ini berhasil mendapatkan beberapa hal positif secara sekaligus, yaitu membangun merek perusahaan, mengenalkan produk, dan juga memperkaya database calon konsumen. Sejumlah pakar menyatakan baiknya respon konsumen pada film-film pendek ini adalah sinyal perilaku konsumen dalam beberapa tahun ke depan. Dengan perekam video personal, kabel digital, dan satelit televisi konsumen dapat menonton apa yang mereka inginkan dimanapun dan kapanpun. Hal ini juga mengubah cara berhubungan antara konsumen dan iklan. Di masa mendatang tampaknya film pendek seperti ini akan menjadi salah satu cara produsen untuk mendekatkan diri dengan para konsumen. Iklan yang dilihat konsumen adalah iklan yang mereka pilih untuk mereka lihat. Konsumen tak lagi menghindari iklan.